Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'diyah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Yayah Robiatul Adawiyah MPD, dan materi yang akan saya bahas yaitu definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi itu sendiri yaitu the science of human behavior, ilmu di mana mempelajari perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia. Perilaku tersebut yang menampak maupun yang tidak menampak, yang mencakup aktivitas motorik, kognitif maupun emosional. Psikologi itu berfokus pada studi tentang pikiran dan jiwa. Secara umumnya didefinisikan sebagai perilaku dan pengalaman manusia secara sistematis. Lanjut, apa itu definisi psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi yang membahas persoalan psikologis yang bertalian dengan pendidikan. Nah, kalau tadi psikologi itu kan mempelajari perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia. Kalau di psikologi pendidikan ini yang bertalian dengan pendidikan, bersangkutan dengan pendidikan, yang termasuk di dalamnya mengenai manusia dalam situasi pendidikan ataupun proses pendidikan. Misalnya, bagaimana cara menarik minat atau perhatian peserta didik agar pelajaran dapat dengan mudah diterima. Lalu bagaimana cara belajar, lalu perbedaan-perbedaan peserta didik dalam bakat, masalah belajar, dan sebagainya. Secara akademik juga didefinisikan psikologi pendidikan adalah studi mengenai belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Lalu, apa saja ruang lingkup dalam psikologi pendidikan? Nah, yang pertama ada siswa, yang kedua ada orang tua, yang ketiga guru, yang keempat ada manajemen pendidikan. Nah, siswa ini menjadi fokus utama dalam psikologi pendidikan, yang mencakup di dalamnya itu karakteristik siswa. Siswa itu kan ada yang berkebutuhan khusus dan ada siswa yang biasa, siswa yang umum. Lalu gaya belajar dan metode belajar. Gaya belajar ini yang mencakup auditori, visual, dan kinestetik, yang nanti akan dikaitkan dengan metode belajar yang seperti apa, yang kemudian disesuaikan dengan gaya belajar. Lalu ada teori belajar dan ada karakter perkembangan yang mencakup fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Berikutnya orang tua. Nah, orang tua juga sangat berperan dalam pendidikan siswa, karena di luar pendidikan sekolah, orang tua juga harus tahu kelemahan-kelemahan anak dan apa yang dibutuhkan oleh anak. Yang mencakup di dalamnya ini ada parenting style, gaya pengasuhan atau pola pengasuhan, di mana setiap orang tua punya gaya pengasuhannya masing-masing. Lalu yang kedua ada time management, yaitu pengelolaan waktu. Nah, pengelolaan waktu ini juga sangat penting, apalagi kalau ada orang tua yang keduanya itu sama-sama bekerja. Itu juga akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Lalu kalau hanya ibu rumah tangga, itu juga penting dalam pengelolaan waktu. Harapannya agar ibu rumah tangga sehat secara mental. Lalu ketiga ada penerapan disiplin positif, misalkan mengatur kebiasaan-kebiasaan anak, lalu memberikan hadiah, memberikan hukuman kepada anaknya. Selanjutnya ada guru. Nah, guru ini komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Jadi sebagus apapun kurikulum, rencana pembelajaran, kalau gurunya tidak bisa menyampaikan dengan efektif,
maka anak-anak pun tidak bisa memahami informasi secara optimal. Maka guru membutuhkan keterampilan yang mumpuni. Yang mencakup di dalamnya yang pertama ada memahami karakteristik siswa. Nah, ini sangat penting banget karena setiap siswa itu kan mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Nah, guru ini harus paham. Apalagi guru yang mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus. Ini guru harus paham banget bagaimana karakteristik siswanya dan bagaimana cara menangani sesuai karakternya. Lalu yang kedua ada karakteristik pribadi. Nah, selain memahami karakteristik siswa, guru juga harus memahami karakternya sendiri, memahami bagaimana nih metode yang enak untuk mengajar, yang nantinya akan diterima oleh anak-anak. Nah, yang guru itu harus bisa yang cara belajarnya ini saya banget loh cara ngajarnya kayak gitu. Jadi nanti guru mudah menyampaikan dan anak murid mudah untuk menerimanya. Lalu yang ketiga ada manajemen kelas. Bagaimana menata meja dan kursi sesuai metode belajar. Misalkan enaknya seperti apa, kelompok-kelompok atau kayak gimana. Terus apa yang mau ditempel di kelas agar menarik stimulus anak murid. Lalu yang keempat ada disiplin positif. Sama seperti orang tua, guru juga mempunyai hak untuk disiplin positif, memberikan hukuman atau memberikan hadiah kepada peserta didik. Yang terakhir ada manajemen sekolah, penataan kelembagaan pendidikan. Jadi dengan melibatkan potensial baik yang bersifat manusia maupun non-manusia. Manusia ini maksudnya guru, lalu non-manusia maksudnya ini seperti fasilitas yang diberikan oleh sekolah agar dan guru bisa memanfaatkan fasilitasnya untuk mengajar guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, dalam proses belajar bagaimanapun siswa menjadi fokus utama sehingga menjadi keharusan bagi guru untuk memahami secara baik. Maka guru memerlukan pengetahuan dalam psikologi pendidikan ini untuk memecahkan secara cerdas masalah belajar dan pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi pendidikan ini membahas bagaimana peserta didik belajar, pendidik mengajar, dan antara pendidik dan peserta didik berinteraksi. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Cukup sekian paparan dari saya mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.